Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore Bapak Ibu semuanya, adik-adik, kakak-kakak semuanya. Kembali lagi kita pada materi selanjutnya. Kita masih ngaji bareng kitab Mabadi Fikih Juz 1, gunakan Arab Pegon bahasa Jawa yang nanti akan saya translate ke dalam bahasa Indonesia supaya mudah dipahami. Untuk itu, sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Langsung saja kita mulai ngaji pada sore hari ini ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Soal madza iku apa? Yalzamu wajib apa al mutawadi'u wong kang wudu idza arada tatkalane ngarepake sapa al mutawadi ayu sholliya ing yen to salat sapa mutawadi. Jadi apa sih yang diwajibkan seorang yang wudu ketika ingin sholat? Seperti itu ya. Yang wajib sebelum wudhu itu, orang yang akan wudhu itu wajib apa sih ketika mau sholat? Seperti itu ya. Setelah wudhu itu wajib apa ketika mau sholat? Jawab. Yalzamu wajib. Ing mutawadi. Apa sing wajib? Toharotu malabisihi. Sucine panggonane mutawadi. Penganggone ya, mulabis itu pakaian. Malabis penganggone mutawadi. Wa makanihi lan panggonane mutawadi suci dari apa minan najasati saking pira-pira najis wasat ru aurati lan nutupi aurate mutawadi wastikbalu lan madhep sapa mutawadi al kiblati ing arah kiblat wa ma'rifatu dukhulil waqti lan ngaweruhi manjine waktu. Jadi di sini yang diwajibkan bagi seorang yang wudhu ketika mau sholat itu yang pertama harus perhatikan kesucian pakaiannya. Pakaian yang dipakai harus suci ketika mau sholat. Dari apa? Dari najis. Wa makanihi dan suci juga tempat sholatnya dari najis. Suci pakaian, suci tempatnya. Kalau suci badannya dari hadas sudah melakukan wudhu, sudah hilang hadasnya. Ini juga harus suci pakaiannya, suci tempatnya dari najis. Kemudian apalagi yang diwajibkan? Satru aurat, yaitu menutup aurat. Itu ya. Karena sholat itu harus menutup aurat. Jadi nanti ada keterangan auratnya laki-laki dan auratnya perempuan itu berbeda. Ya, pada pembahasan selanjutnya ada, kita bahas nanti. Kemudian selanjutnya yang diwajibkan lagi menghadap kiblat, istiqbalul kiblah atau menghadap kiblat. Kiblat umat Islam adalah Ka'bah di Mekah. Kalau kita di Indonesia berarti menghadap ke barat kiblat kita. Ke barat agak condong ke utara sedikit. Berarti barat laut ya. Berapa derajat gitu. Kemudian yang terakhir makrifah duhulil waktu. Jadi mengetahui masuknya waktu. Jadi harus tahu kamu itu mau sholat apa. Apakah sholat maghrib, sholat isya, atau sholat subuh. Dan harus juga sudah masuk waktu. Jika sudah masuk waktu maka kita melakukan sholat. Seperti itu ya. Jangan sholat di luar waktunya atau sebelum waktunya. Itu ya. Kalau belum paham bisa tulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan yang belum paham.
Kemudian tadi kita sudah membahas najasat atau najis. Apa sih di sini man najasatu? Ma iku apa? An najasatu utawi pira-pira najis. Yang dinamakan najis itu apa saja sih yang dinajiskan itu sehingga tidak boleh ada ketika sholat? Jawab, iya utawi najasat iku adamu geteh wal qaihu lan nanah wal qai'u lan utah-utahan wal khamru lan arak wal kalbu lan asu wal khinziru lan celeng wal baulu lan uyuh wal ghaitu lan tai war rausu lan telek. Apa itu? Di sini dikatakan yang masuk dalam kategori najis itu yang pertama darah adamu. Darah manusia, darah hewan semuanya najis. Jadi ketika ada darah silakan dibersihkan terlebih dahulu. Darahnya di pakaian ataupun di tempat sholat. Wal qoihu di sini adalah muntah. Sesuatu yang keluar dari dalam perut ke mulut. Nah itu. Utah-utah. Apa di sini wal qoihu nanah. Oh ya nanah ini. Wal qoihu yang keluar dari mulut itu wal qoihu. Wal qoihu. Qoihu itu nanah. Nanah itu adalah cairan berwarna agak kuning ke apa ya? Ketika sudah luka itu kan, habis luka keluar nanahnya. Lah itu juga termasuk najis. Kemudian yang ketiga koiu. Koiu itu tadi utah-utahan atau ketika kita habis muntah. Nah, itulah yang keluar dari mulut itu adalah najis juga. Jadi ketika kita muntah harus dibersihkan itu. Nah, kalau kena ke pakaian kita maka harus dicuci supaya bersih, hilang najisnya. Kemudian yang keempat adalah khomru arak. Jadi sesuatu yang memabukkan itu juga najis. Seperti sesuatu yang memabukkan arak-arak di sini ya. Khomru, khomer. Kemudian juga yang najis lagi adalah al-kalbu anjing. Anjing juga najis. Wal hingziru dan babi hutan atau bahasa Jawanya celeng. Babi hutan ya, babi juga sama babi maupun babi hutan. Babi biasa maupun babi hutan itu najis. Kemudian selanjutnya baul. Baul itu adalah air kencing. Air kecil, air kencing ya itu juga najis. Jadi ketika kencing hati-hati jangan sampai nyiprat. Nah, bahasa Indonesianya itu jangan sampai terkena atau mantul ke pakaian kita, ke celana kita ketika kencing. Harus hati-hati karena itu najis. Kemudian selanjutnya ghaid itu adalah kotoran manusia. Kotoran manusia atau tinja. Itu juga najis. Yang terakhir adalah rausu, kotoran hewan atau kalau bahasa Jawanya telek. Telek itu seperti kotoran ayam, itu juga najis. Kotoran hewan adalah najis. Jadi kotoran manusia maupun kotoran hewan semuanya najis. Kalau ada najis-najis yang ada disebutkan ini harus dibersihkan terlebih dahulu ketika mau sholat. Seperti itu ya. Nah selanjutnya kita masuk pada pembahasan aurat ya. Tadi seperti saya katakan auratnya laki-laki berbeda dengan auratnya perempuan. Maiku apa? Iku al auratu utawi aurat. Di apa itu aurat? Jawab auratur rajuli utawi aurate wong lanang iku ma barang baina surati kang tetep ana ing antarane wudel warubati lan dengkul. Jadi di sini auratnya laki-laki itu baina surah warubah antara pusar sampai dengkul. Dengkul itu lutut. Dari pusar sampai lutut itu di antara itu harus ditutupi ketika sholat. Tidak boleh kelihatan pusarnya. Baina surah warubah. Antara pusar sampai lutut harus tertutup. Kalau pundaknya kelihatan tidak masalah karena pundak tidak aurat yang merupakan auratnya laki-laki itu baina surah warubah di antara pusar sampai lutut. Itu ya. Kemudian wa auratul mar'ati utawi aurate wong wadon iku jami'u badaniha
kabeh awake mar'ah illal wajha kejaba rai wal kafaini lan epek-epek loro. Jadi ketika perempuan auratnya adalah seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Ini adalah aurat ketika sholat. Jadi ketika sholat harus ditutupi semuanya bagi perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Jangan sampai sholat kelihatan kakinya atau kelihatan tangannya selain telapak tangan. Itu ya. Kalau belum paham bisa komen di kolom komentar. Silahkan tanyakan apa saja. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya akan jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, maka akan saya tanyakan ke yang lebih tahu. Itu ya. Kita di sini sama-sama belajar. Pembahasan selanjutnya tentang waktu-waktu sholat. Jadi ketika kalian tidak punya jam, bisa mengetahui dengan tanda-tanda alam. Jadi bisa diketahui waktu-waktu sholat itu dengan tanda-tanda alam. Kalau sekarang enak bisa lihat jam atau lihat apa menunggu orang adzan bisa masuk waktu sholat. Tapi ketika kita berada di suatu tempat yang tidak ada jamnya, tidak ada orang adzan, maka kita bisa menggunakan tanda-tanda alam yang akan disebutkan pada kitab ini ya. Tapi tidak sekarang, tunggu pembahasan selanjutnya karena ini sudah lama, nanti jadi bosan kalau kelamaan. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Tunggu materi selanjutnya pada video selanjutnya. Sekian, apabila dari awal sampai akhir ada tutur kata yang kurang berkenan, kurang pas, silahkan koreksi saya dalam kolom komentar. Saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.